Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pertiwi Ratnaningsih dari Program Studi Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Competitive Analysis and Positioning pada mata kuliah Strategic Marketing. Posisi kompetitif adalah kombinasi antara pilihan target pasar sebuah organisasi dan keunggulan diferensial berkelanjutan yang ingin diciptakannya sebagai cara untuk mengamankan tempat di pasar dan di benak para pemangku kepentingan atau stakeholder. Posisi kompetitif mengharuskan manajemen untuk membuat pilihan yang memastikan adanya kesesuaian antara sumber daya organisasi dan target pasar yang dipilih. Menurut Porter, ada 3 cara utama di mana sebuah organisasi dapat memposisikan dirinya di pasar. Yang pertama, posisi variasi yang berpusat pada produk. Yang kedua, ada posisi berbasis kebutuhan di mana sebuah organisasi mengidentifikasi target pasarnya dan kemudian merancang produk atau layanannya untuk memenuhi sebanyak mungkin kebutuhan. Dan yang ketiga, ada posisi berbasis akses yang didasarkan pada identifikasi segmen melalui kesamaan aksesibilitas. Yang pertama akan dibahas mengenai price positioning atau positioning berbasis harga. Positioning dikategorikan berdasarkan harga, kualitas dan layanan, diferensiasi manfaat, inovasi, atau citizenship corporate. Pada price positioning dapat dikategorikan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada positioning low price, yaitu organisasi yang mengurangi biaya dan memiliki kontrol biaya yang ketat. Contohnya seperti Indofood dan juga Lion Air. Seperti yang kita ketahui, Indofood ini memiliki produk unggulan yang sudah beredar luas di pasaran, yaitu berupa mie instan dengan merek Indomie. Produk tersebut dikenal luas oleh masyarakat karena dikenal memiliki harga yang terjangkau dan juga dapat mudah ditemukan di berbagai macam tempat. Kemudian yang kedua ada Lion Air, yang merupakan salah satu maskapai penerbangan yang menerapkan strategi low cost carrier dengan menawarkan harga tiket yang lebih rendah dibandingkan dengan maskapai lain untuk menarik penumpang yang sensitif terhadap harga. Contoh lainnya ada Hypermart yang seringkali mengadakan promosi dan juga diskon besar-besaran terutama pada akhir pekan dan juga hari libur nasional untuk menarik pelanggan dengan penawaran harga yang rendah. Sebaliknya, beberapa organisasi membuat harga yang tinggi untuk layanan dan produk mereka untuk membuat kesan mewah atau eksklusif, seperti pada BMW dan juga Mercedes-Benz. Namun, agar berhasil, penentuan posisi harga yang tinggi juga harus disertai dengan kualitas yang tinggi, merek yang prestisius, reputasi yang baik, dan juga citra yang eksklusif. Contoh lainnya yang bisa kita temui yaitu ada merek Lexus, merupakan merek mobil mewah dari Toyota yang dikenal dengan kualitasnya yang tinggi, teknologi yang canggih, dan juga layanannya yang premium. Di Indonesia sendiri, Lexus dipasarkan oleh PT Astra International Tbk, dan mobil-mobilnya dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan merek mobil yang lainnya. Kemudian yang kedua, ada dari PT Garuda Indonesia yang telah dikenal sebagai maskapai penerbangan nasional yang menawarkan layanan kelas bisnis dan kelas 1 yang dikenal dengan harga tiket yang tinggi. Layanan ini termasuk fasilitas premium seperti ruang tunggu yang eksklusif dan lain sebagainya. Kemudian ada Sogo. Sogo merupakan salah satu department store mewah yang dioperasikan oleh PT Mitra Adi Perkasa yang menawarkan berbagai produk fashion, kosmetik, dan juga kebutuhan rumah tangga dari merek-merek premium dan internasional dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian contoh lain ada dari Ace Hardware yang dioperasikan oleh PT Kawan Lama Sejahtera yang merupakan toko yang menjual berbagai alat dan perlengkapan rumah tangga dengan kualitas yang tinggi. Produk-produk di Ace Hardware seringkali memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan toko alat dan perlengkapan rumah tangga lainnya karena kualitas dan juga layanan yang mereka tawarkan. Penentuan posisi kualitas membuat organisasi memiliki kontrol kualitas yang ketat, kompetensi teknis, karyawan yang terampil, dan memahami apa yang dinilai berharga terkait kualitas oleh konsumen dan juga stakeholder. Contohnya adalah Tiffany & Co. dan juga Porsche yang membangun reputasi berdasarkan kualitasnya. Yang selanjutnya ada posisi inovatif. Inovasi merupakan implementasi ide kreatif yang menguntungkan. Jadi, kreativitas mengarah pada pengembangan ide produk baru yang kemudian dikomersialkan. Seperti Amazon yang berinovasi dengan menawarkan barang dan jasa baru tiap minggunya, atau beberapa produk baru yang didasarkan pada teknologi baru seperti pengembangan, misalnya Apple iPod, Microsoft Windows, dan Tesla Model S. Organisasi yang mengadopsi posisi inovatif biasanya diasosiasikan dengan pengusaha dan pendiri jenius seperti Bill Gates pada Microsoft, Steve Jobs pada Apple, Jeff Bezos pada Amazon, dan juga Elon Musk pada Tesla.
Selanjutnya ada service positioning, di mana perusahaan dapat diposisikan dengan dasar penyediaan layanan yang superior. Contohnya seperti Garuda Indonesia yang dikenal dengan pelayanannya yang lebih unggul, termasuk dalam keramahan kru, kenyamanan kursi, kualitas makanan dalam penerbangan, dan juga berbagai fasilitas premium seperti lounge eksklusif di bandara. Kemudian ada juga dari BCA atau Bank Sentral Asia yang terkenal dengan layanan perbankan yang cepat, efisien, dan juga ramah pelanggan. Mereka menawarkan berbagai produk perbankan yang inovatif, layanan ATM yang luas, dan juga aplikasi mobile banking yang user-friendly atau mudah digunakan. Kemudian ada dari Telkomsel yang menawarkan jaringan seluler yang luas dan juga stabil di seluruh Indonesia, layanan pelanggan yang responsif, dan juga berbagai paket data yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Ada juga dari Astra International yang menawarkan layanan purna jual yang unggul, termasuk jaringan bengkel resmi yang luas, ketersediaan suku cadang, dan layanan pelanggan yang responsif. Mereka juga memiliki program Astra World yang menyediakan bantuan darurat 24 jam. Kemudian ada dari Tokopedia yang menyediakan platform yang user-friendly, dukungan pelanggan yang responsif, dan juga berbagai fitur seperti garansi uang kembali, kemudahan pembayaran, dan juga pengirimannya yang cepat. Gojek juga menawarkan berbagai layanan dalam satu aplikasi, termasuk transportasi, pengantaran makanan, pembayaran digital, dan lainnya. Mereka dikenal dengan kecepatan, keandalan, dan juga kualitas layanan yang tinggi. Contoh lainnya ada dari tiket.com yang menawarkan kemudahan dalam pemesanan tiket pesawat, hotel, dan berbagai kebutuhan perjalanan lainnya. Mereka memiliki layanan pelanggan yang responsif dan berbagai promo menarik. Selanjutnya yaitu benefit positioning. Pemilih positioning ini akan mengatur segmen pasar mereka berdasarkan apa yang dihargai oleh konsumen dengan mengidentifikasi kebutuhan spesifik konsumen. Benefit ini bisa berupa emosional dan juga fungsional. Fungsional seperti yang kita temui pada Ford Interceptor, mobil yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan kepolisian, dan juga pasta gigi Crest yang memposisikan diri melawan gigi berlubang di antara brand lain. Contoh pemilihan positioning yang emosional seperti Volvo yang memenuhi kebutuhan mobil yang memberikan keamanan bagi orang-orang yang kita cintai. Contoh lainnya ada dari Aqua yang memposisikan dirinya sebagai air minum yang sehat dan juga murni yang diambil dari sumber mata air pegunungan yang terjaga kebersihannya. Manfaat yang ditekankan adalah kualitas dan kesegaran air yang dapat dipercaya. Kemudian ada dari Sido muncul berupa produk tolak angin yang memposisikan produknya sebagai solusi herbal untuk masuk angin dan menjaga daya tahan tubuh. Manfaat yang ditawarkan adalah keefektifan dan keamanan produk yang berbahan alami dan telah digunakan secara turun-temurun. Kemudian ada dari kopi kapal api yang memposisikan dirinya sebagai kopi dengan cita rasa kuat dan berkualitas tinggi terbuat dari biji kopi pilihan. Manfaat yang ditawarkan adalah pengalaman minum kopi yang otentik dengan memuaskan pelanggan atau konsumennya. Kemudian ada dari Indomie yang memposisikan dirinya sebagai mie instan yang lezat, praktis, dan juga terjangkau. Manfaat yang ditawarkan adalah kemudahan dalam penyajian, keanekaragaman rasa, dan juga harga yang ekonomis. Kemudian yang terakhir ada corporate citizenship positioning, di mana organisasi juga dapat memposisikan diri sebagai yang memiliki kepedulian tinggi dan ingin diakui oleh para stakeholder. Contohnya adalah yang diterapkan oleh Citicorp, di mana Citicorp ini telah menerapkan berbagai macam bentuk corporate social responsibility atau CSR yang mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Dalam bidang pendidikan, Citicorp ini sering terlibat dalam memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi yang membutuhkan bantuan finansial untuk melanjutkan pendidikan mereka. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan membantu mencetak generasi muda yang kompeten dan berdaya saing. Di bidang kesehatan, Citicorp juga telah mendirikan klinik dan pusat layanan kesehatan untuk memberikan akses pelayanan medis yang lebih baik pada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kurang terlayani. Kemudian, Citicorp juga sering mengadakan kampanye kesehatan dan juga kegiatan donor darah untuk meningkatkan kesadaran kesehatan di kalangan masyarakat dan membantu mereka yang membutuhkan transfusi darah. Kemudian di bidang lingkungan, Citicorp melakukan berbagai kegiatan untuk melestarikan lingkungan, termasuk program penanaman pohon dan juga kampanye untuk menjaga kebersihan lingkungan. Upaya ini dilakukan untuk membantu mengurangi dampak perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan alam.
Kemudian dalam bidang pemberdayaan masyarakat, City Corp menjalankan berbagai program pemberdayaan ekonomi untuk membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup mereka. Hal ini termasuk pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha kecil, dan juga pendampingan bisnis. Kemudian dalam bidang budaya dan pariwisata, City Corp juga mendukung berbagai kegiatan budaya dan pariwisata untuk melestarikan warisan budaya Indonesia dan mempromosikan pariwisata lokal. Mereka sering mensponsori acara-acara budaya dan festival yang bertujuan untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Sehingga bab ini diharapkan dapat menyorot pentingnya posisi kompetitif dan juga cara yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan atau menentukan positioning produk mereka. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.